Ricoh SG1 atau Stargate 1 merupakan brand antabarantah yang bermain di kelas harga di bawah 1 jutaan. Apakah akan berakhir seperti brand-brand lainnya? Ataukah mampu bertahan? Penasaran? Bumper dulu! Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Ricoh mungkin bagi sebagian orang tidak mengetahui brand satu ini dan juga tidak terlalu menarik perhatian kita seperti misalkan Moondrop ataupun Tangjim. Ricoh kali ini mengeluarkan salah satu line up yang cukup budget mereka, yaitu Ricoh SG1 atau Stargate 1, menggunakan konfigurasi satu dynamic driver 10 mm dan dipasarkan di harga under 1 jutaan, lebih tepatnya 650 ribuan. Oh ya, kita juga mau thanks berat untuk Kuping Kaleng Indonesia atau KKI yang telah meminjamkan demo unit SG1 ini kepada kita untuk dapat kita review. Selanjutnya kita bahas packaging dari SG1 ini. Packaging dari Stargate 1 ini kalau kita lihat di sini menggunakan kotak abu-abu dan ada tulisan SG atau singkatan dari Stargate SG01 Inner Monitor. Kita lihat bagian samping UC-Con. Ini adalah spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat lebih detail, silahkan pause saja. Ergonomic design, lightweight, strong zinc alloy, acoustic, dan sudah ditebal 0,78 mm, dual pin design. Tapi dual pinnya ini agak sedikit unik karena dia menggunakan dual pin QDC type. Oke, kita langsung buka aja. Jadi bukanya ini dengan cara di slide ke atas. Oke, ini outer boxnya, kita singkirkan dulu. Oke, inner boxnya sendiri berwarna hitam seperti ini, ada tulisan emas, saya tidak bisa baca juga. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Di sini cara bukanya adalah magnetic dengan cara di open seperti ini. Tidak ada apa-apa, cukup polos dengan bertekstur kulit jeruk. Kita langsung buka aja. Oke, di sini langsung disuguhkan inner monitor yang telah duduk manis di dalam boxnya. Tapi sebelumnya kita buka kelengkapannya dulu. Nah, di sini ada case-nya tulisan China juga, saya tidak mengerti. Kalau dibuka case-nya ada kabelnya. Kabelnya ini memiliki sleeving kain yang seperti Moondrop, yang somehow very good, tapi agak sedikit mudah ketekuk sih. Nah, di dalamnya ini as usual berbahan yang halus, tapi ini case yang generic banget kalau kita tahu. Angkat dulu ini, singkirkan, kita lihat bagian dalamnya. Di sini ada dua kompartemen, tapi ini kompartemen yang kosong, tidak ada apa-apa. Oke, udah kosong boxnya. Kita lihat isi di dalamnya. Oke. Jadi di dalamnya ini ada manual, ini ada kartu, manual, kartu, ini apa ini? Ya mungkin hanya sekitar kartu-kartu tambahan aja untuk mengenalkan brandnya, dan beberapa pasang air tips. Air tipsnya ini generous banget, mereka berbaik hati untuk memberikan banyak pilihan air tips untuk kalian. Oke, kita lanjut aja ke inner monitornya. Ini adalah inner monitornya, kita akan buka aja. Jadi ini adalah inner monitornya. Dia memiliki pin yang agak sedikit menonjol. Jadi bukan 100% QDC sih, tapi memang agak sedikit menonjol. Nah, it's okay. Kenapa produsen-produsen inner monitor membuat konektor pin yang berbeda-beda? Kenapa nggak jadi satu aja? Membingungkan dan menyusahkan kita aja untuk mengganti-ganti kabelnya. Ini adalah inner monitor dari Ricoh SG1 ini. Build-nya solid banget. Jadi kelengkapannya akan kita rekap sekilas.
Untuk kelengkapannya ada in-ear monitornya, case, sangat dipikirkan, lalu ada kabel dan juga banyak pasang ear tips untuk kalian bisa pilih-pilih dan switching ear tips. Dan di sini ada beberapa kitab-kitab. Itu untuk kelengkapan dari Ricoh Stargate 01 ini. Secara packaging SG1 di harga 650 ribuan, surprisingly very good. Experience-nya ini cukup menarik perhatian saya dan bisa dikategorikan sangat baik. Dan kami berikan skor amin untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Ricoh SG1 ini. Untuk build quality dari Ricoh SG1 ini memiliki housing berbahan metal yang terasa kokoh dan juga good looking dengan cat glossy berwarna hitam. Kita lihat di sini bagian faceplate-nya memiliki 3 garis yang menonjol keluar. Jadi kita bisa lihat ada teksturnya juga. Dan di sini juga terdapat satu buah fan hole. Kita lihat di sini ada terdapat satu buah fan hole di bagian atas housingnya. Untuk bagian nozzle-nya ini surprisingly gede banget. Ini besar banget nih nozzle-nya. Jadi nggak sembarang air tips bisa masuk. Mungkin sekitar 5 mili ke atas ini besarnya. 5,5 mili mungkin. Besar banget untuk nozzle-nya. Jadi kalian perlu pikirkan untuk switching air tips. Tapi untuk air tips bawahnya saya rasa mungkin nggak ada masalah sih. Selain itu juga sudah ada filter mesh-nya berwarna emas. Jadi filter mesh-nya berwarna emas. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable dual pin, tapi memang ada sedikit tonjolan tadi kita lihat. Memang itu kabelnya fit banget, tapi kalau kabel lain saya belum coba. Jadi memang ada sedikit tonjolan. Untuk kabelnya sendiri sudah ada air hook-nya, sudah preform. Air hook-nya sudah preform berbahan karet seperti ini, jadi halus di telinga. Untuk kabelnya sendiri menggunakan bahan sleeving kain yang bisa dikategorikan cukup clean, dan di sini terdapat satu buah mic dengan menggunakan satu tombol. Tapi kalau untuk sleeving seperti ini menurut saya juga agak mudah ketekuk dan mungkin akan mengganggu. Untuk splitternya sendiri berbahan metal. Lalu kalau kita turun ke bawah, dia menggunakan twisted. Jadi kabelnya twisted seperti ini, cukup rapi twistednya. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang jerabut-jerabut. Dengan jack 3,5 mm gold plated straight lah. Secara umum, build quality dari Ricoh SG1 ini bisa dikategorikan juga sangat baik. Dia memiliki build berbahan metal yang sangat solid dan juga kabel braided yang bersleeving kain yang bisa dikategorikan cukup clean. Namun memang agak sedikit gampang ketekuk. Tapi overall, semuanya sangat dipikirkan dengan sangat baik oleh Ricoh SG1 ini. Dan kami berikan skor amin juga untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Ricoh SG1 ini. Secara housing, dia memiliki housing yang tidak terlalu besar, ya cukup sedangan lah. Jadi masih manusiawi dan bisa digunakan untuk semua jenis telinga. Dan versatile banget untuk fittingnya. Untuk pemakaiannya pun seperti ini. Dia over ear, pemakaiannya adalah regular to shallow fit, jadi tidak terlalu masuk ke dalam. Housingnya sendiri menurut saya tidak terlalu ergonomis. Untuk kekedapannya sendiri bisa dikategorikan juga agak kurang. Semuanya murni kekedapan dari air tips, jadi housingnya ini tidak memberikan kesan kedap. Gripnya pun mungkin agak kurang bagus ya kalau menurut saya. Jadi kalau kalian gerak-gerak terlalu ekstrim, mungkin bisa lepas juga. Atau minimal loose lah, karena mungkin dia air hook jadi lebih aman, tapi mungkin agak loose kalau kalian banyak bergerak. Untuk kenyamanan, SG1 ini sangat oke sih. Jadi pemakaiannya juga cukup nyaman. Saya bilang cukup nyaman, tidak terlalu snug, tidak terlalu mengganggu. Bisa dipakai dalam jangka waktu panjang tanpa merasa fatigue untuk fittingnya. Dan secara fitting kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas sound quality dari SG1 ini. Stargate 1 ini secara umum memiliki tonalitas yaitu V-shape dengan a hint of bright. Bassnya di sini mungkin bukan bass yang overbody, dia bass yang sedikit ringan menurut kami. Impact-nya ini agak sedikit kurang, namun punch-nya ini cukup terasa dalam. Ekstensinya pun cukup baik sampai ke bagian sub bass-nya. Bass-nya juga terkesan cukup rapi dan terkontrol. Tidak ada bleber-bleber juga ke mid. Mid-nya di sini adalah salah satu hal yang saya suka dari Stargate 1 ini. Memiliki posisi mid yang cukup maju, cukup bertekstur baik dan bebas dari shout. Untuk male vokalnya ini bodinya pas, energinya pun disampaikan dengan sangat baik.
Untuk female vokalnya ini cukup spesial juga, dia memiliki female vokal yang lepas, tapi juga di satu titik terkontrol. Jadi tidak sampai sibilance ataupun shouting. Untuk instrumennya, surprisingly, single dynamic driver dia meng-highlight instrumen-instrumen di bagian mid-nya dengan cukup baik juga. Untuk bagian treble-nya juga tidak kalah menarik dari mid-nya. Memiliki treble dengan string yang sangat pas, namun memberikan kesan airiness dan juga detail yang sangat baik. Tidak terkesan metalik ataupun overbright untuk treble dari SG1 ini. Secara keseluruhan, tonalitas dari Rico SG1 ini kami berikan skor amin. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Rico SG1 ini. Presentasi dari Rico SG1 ini bisa dikategorikan dia memiliki presentasi yang akurat, tapi di satu sisi juga ada sisi fun-nya. Timbernya ini untuk single dynamic driver bisa dikategorikan sangat oke, tidak ada masalah untuk bagian timbernya. Soundstage-nya bisa dikategorikan juga sangat baik untuk kelas harganya. Detailnya mantap banget untuk single dynamic driver. Clarity-nya bisa dikategorikan cukupan. Separasi imaging dan positioning, separasinya cukup oke. Imagingnya ini cukup baik untuk kelas harganya, dan positioningnya tidak ada masalah yang terlalu berarti atau mengganggu. Secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya mungkin ini agak sedikit subjektif. Kalau menurut saya cons-nya ini di fittingnya ini kurang kedap, kurang juga mendapatkan seal, kurang juga mendapatkan grip yang baik. Tapi itu subjektif sih, mungkin bagi sebagian dari kalian tidak bermasalah untuk fitting dari SG1 ini. Pro-nya, in-ear monitor satu ini merupakan salah satu in-ear monitor yang bisa dikategorikan build-nya ini build like a tank, dipikirkan dengan baik oleh Rico, bahannya adalah metal. 650.000 berbahan metal, I appreciate that. Yang kedua, tonalitasnya ini bisa dikategorikan cukup balance kalau menurut saya. Jadi tidak ada satu sektor yang terlalu menonjol dan menutupi sektor lain, enggak. Semua sektor bekerja dan bersinergi dengan sangat baik dan membuat tonalitas yang cukup unik dari SG1 ini. Untuk value for money-nya, in-ear monitor satu ini cukup wow di kelas harga under 1 jutaan. Dan kami berikan skor amin dan termasuk salah satu in-ear monitor yang memiliki good value. Oke, kita akan bandingkan kedua in-ear monitor ini. Mungkin harganya memang sedikit berbeda, belum di harga mungkin 200-300 ribuan, ini 650 ribuan. Beda harganya cukup jauh, tapi Blond ini salah satu in-ear monitor yang cukup menarik perhatian saya sebenarnya. Makanya kita akan coba bandingkan apakah ini memang upgrade atau tidak. Untuk bassnya sendiri, SG1 ini memiliki bass yang tidak sebumi BL03, bassnya lebih rapi, lebih bertekstur, dan lebih pas, tentunya lebih balance. Selain itu bagian midnya ini di sini masih terasa buttery smooth, tapi di sini presentasinya lebih pas, lebih maju. Selain itu juga instrumen di bagian midnya juga terhighlight dengan sangat baik. Di sini agak pada saat mau vokalnya lagi di play, instrumen-instrumennya itu agak sedikit mundur posisinya, jadi kurang terhighlight dengan baik. Di sini lebih bagus juga, detailnya pun lebih bagus di sini. Untuk bagian treble ini agak roll off, di sini lebih present. Treble-nya itu memberikan kesan airy dan juga kesan detail yang sangat baik jika dibandingkan dengan Blond BL03. Jadi Blond BL03 ini mungkin kalau saya kategorikan masih sedikit menang di bagian midnya yang memberikan kesan organik. Tapi di sini dari bass sampai ke bagian treble ini bisa dikategorikan balance dan well pronounced. Jadi balik lagi, kalau memang kalian ada budget untuk cari mid, ini masih menjadi pilihan yang cukup menarik. Kalau kalian mencari yang cukup all-rounder, V-shape, ada sedikit bright-nya, memberikan kesan yang baik, airy, dan juga memberikan kesan yang baik untuk detail, SG1 ini menjadi pilihan yang sangat baik dan tidak salah. Kesimpulan, Rico SG1 ini menurut saya cukup menarik sih. Bermain harga di kelas under 1 jutaan, membuat SG1 ini menjadi salah satu kuda hitam yang patut diperhitungkan. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai SG1 ini, atau pertanyaan seputar dunia personal audio, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!